Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, saya Fani Lafifatun Hasanah, NIM 17020101156, dan teman saya, rekan saya yaitu Dwi Riansi, NIM 17020101148, akan mempresentasikan mengenai kue kering kuping gajah Haji Rukayah. Selanjutnya yaitu bab 1, pendahuluan dan ringkasan bisnis. Latar belakang masalah. Kue kering kuping gajah sangat digemari oleh masyarakat untuk cemilan sehari-hari. Cemilan kue kering kuping gajah memiliki rasa yang enak, gurih, renyah, dan memiliki harga yang terjangkau. Kue kering kuping gajah memiliki bentuk yang unik berbentuk menyerupai kuping gajah. Bisnis ini sudah dijalankan sejak dahulu dan sampai saat ini karena kue kering kuping gajah memiliki eksistensi yang cukup kuat peminatnya. Melalui usaha yang dirintis dengan modal yang sedikit dan karyawan hanya dari pihak keluarga, bisnis ini dirasa memiliki peluang yang cukup besar untuk jangka panjang sehingga saat ini sudah berkembang dengan baik. Hampir setiap masyarakat menyukai makanan kecil, baik untuk dikonsumsi sehari-hari atau pada saat momen tertentu seperti lebaran, pesta-pesta kecil yang diadakan di rumah. Nama perusahaan, Kue Kering Kuping Gajah Haji Rukayah. Alamat perusahaan, Desa Janegara, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Gambaran bisnis. Sejarah singkat perusahaan. Bisnis kue kuping gajah Haji Rukayah merupakan bisnis yang bergerak di bidang makanan ringan. Bisnis ini berdiri sejak 1992 oleh Ibu Haji Rukayah yang bertempat tinggal di Desa Janegara, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Awal mula untuk memproduksi kue kering kuping gajah ini dilakukan di dapur rumah Haji Ibu Rukayah dan dengan jumlah produksi yang masih kecil. Latar belakang berdirinya adalah berawal dari pemilik bisnis yang seorang ibu rumah tangga yang mempunyai keahlian membuat kue kering. Awal mula bisnis ini beroperasi hanya Ibu Rukayah tersebut dan 2 karyawan. Karyawan tersebut berasal dari tetangga dan dibantu oleh anak-anak ibu dari Ibu Haji Rukayah. Penjualan pertama dilakukan hanya lingkungan masyarakat Desa Janegara. Kemudian berkembang masuk ke dalam pasar-pasar tradisional lingkup Kecamatan Jatibarang hingga seluruh Kabupaten Brebes. Dan saat ini pemasaran kue kering kuping gajah Haji Rukayah sudah berkembang atau dipasarkan ke 4 wilayah, yaitu daerah Brebes, Lawi, Tegal, dan Pemalang. Hal ini yang melatar belakangi bisnis ini untuk dijalankan sampai saat ini. Jenis bidang makanan ringan pemilik perusahaan Ibu Haji Rukayah. Selanjutnya bab 2, aspek operasi dan manajemen. Organisasi. Nama organisasi, Kue Kering Kuping Gajah Haji Rukayah. Jenis organisasi, perorangan. Pemilik Ibu Haji Rukayah, alamat Desa Janegara. Beberapa dokumen hukum yang dimiliki berkaitan dengan aspek hukum yaitu badan hukum. Bentuk usaha yang toko untuk gunakan adalah perorangan. Modalnya berasal dari anggota pendiri. NPWP, nomor pokok wajib pajak. Sebagai unit bisnis, Kue Kering Kuping Gajah Haji Rukayah juga mendaftarkan NPWP atas aktiva usaha ke Departemen Perpajakan setempat. SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan, merupakan salah satu dokumen penting yang diwajibkan bagi perorangan atau badan usaha yang akan mendirikan usaha perdagangan agar keberadaan kegiatan usaha Anda bisa mendapatkan izin untuk menjalankan bisnis perdagangan. Struktur organisasi Ibu Haji Rukayah. Struktur organisasi dalam pabrik kue kering kuping gajah ini tidak ada, karena pabrik ini masih menggunakan sistem tradisional yang memperkerjakan masyarakat di sekitar dan juga masih dikelola oleh keluarga serta masih berkembang. Manajemen. Unsur pemimpin. Kue kering kuping gajah Haji Rukayah menggunakan pendekatan atas bawah, top down. Perencanaan diserahkan kepada pemilik dan para karyawan tetap mematuhi aturan yang ada hingga tercipta hubungan komunikasi yang baik dan feedback yang seimbang antara pemilik dengan para karyawan. Uraian tugas. Kue kering kuping gajah Haji Rukayah menerapkan perencanaan jangka pendek. Perencanaan ini lebih konkret dan lebih rinci, lebih terukur dan lebih jelas sasaran yang harus dicapai termasuk dalam hal penggunaan sumber daya. Karyawan berasal dari tetangga dan dibantu oleh anak-anak Ibu Haji Rukayah. Dalam melaksanakan pekerjaan selalu berusaha melakukan aktivitas produksi, promosi, dan penjualan secara maksimal supaya mencapai target dan omset yang telah ditentukan sebelumnya. Bab 3, aspek pemasaran dan pasar. Nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Produk yang dipasarkan adalah kue kering kuping gajah
Makanan ringan ini dapat dikonsumsi untuk cemilan sehari-hari, pada saat lebaran dan hari-hari perayaan seperti pernikahan atau pesta yang lain. Kue kering kuping gajah ini sangat renyah, enak, memiliki bentuk yang unik, memiliki berbagai warna seperti coklat, putih, pink, dan hijau, sehingga memiliki daya pikat tersendiri untuk konsumen. Wilayah daerah pemasaran yaitu 4 wilayah, Brebes, Slawi, Tegal, dan Pemalang. Segmen pasar kue kering kuping gajah Haji Rukaya adalah masyarakat yang berada di daerah Brebes, Slawi, Tegal, Pemalang. Segmen pasar untuk berbagai golongan, baik golongan ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak. Kebijakan harga, 1 kilonya sebesar 12.000, karena harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya suatu produk yang ditawarkan. Kami sangat berhati-hati dalam menentukan harga. Sistem distribusi masyarakat Brebes, Slawi, Tegal, dan Pemalang, baik toko-toko besar yang menjual makanan ringan, pasar tradisional, dan toko atau warung kecil. Penyaluran distribusi dilakukan untuk daerah yang jauh dan pembelian dalam jumlah banyak, atau disalurkan kepada toko retail atau reseller, akan diantar menggunakan mobil sesuai alamat yang memesan. Sistem promosi. Segala jenis barang yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru dan mempertahankan konsumen yang lama agar menjadi konsumen sejati. Dengan menyiarkan iklan di radio-radio, membuat selebaran brosur, dan juga penjualan sendiri kepada konsumen. Permintaan produk. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sejumlah barang yang dibeli diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Produk kue kering kuping gajah Haji Rukayah yang ditawarkan mengutamakan kualitas produk yang bagus agar semua konsumen dapat merasa puas dan tidak kecewa terhadap barang yang dibelinya. Kesimpulan aspek pemasaran. Kue kering kuping gajah cocok untuk semua golongan yang sedang mencari makanan ringan, untuk cemilan sehari-hari di rumah, lebaran, maupun pesta seperti pernikahan. Harga sangat terjangkau, kualitas produk berkualitas, bentuk menarik, dan memiliki berbagai warna yang memiliki daya pikat tersendiri. Kue kering kuping gajah untuk jangka panjang baik untuk toko-toko yang menjual makanan ringan, toko-toko kecil berada di pasar tradisional. Sangat baik dengan menjadi lebih berkembang dan terkenal luas hingga beberapa daerah. Selanjutnya, untuk bab 4, 5, dan 6 akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi Riansi. Saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya, bab 4, manajemen operasi. Deskripsi teknis produksi. Proses produksi yang digunakan perusahaan adalah kontinu, di mana bahan mentah yang masuk proses produksi akan langsung dibuat menjadi produk jadi dan tidak menunggu mengerjakan yang lain. Teknologi produksi. Teknologi yang digunakan masih menggunakan teknologi tradisional dan mesin yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi antara lain wadah, pengaduk, baskom, pengilis, wajan penggoreng, peralatan penggorengan, kompor, dan tabung gas, nampan. Kapasitas produksi dan rencana produksi. Kapasitas produksi peralatan rumah tangga yang untuk setiap harinya bisa menjual kurang lebih sampai 200 kg. Bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku meliputi tepung terigu dan telur ayam. Bahan penolong meliputi tepung maizena, vanila, coklat bubuk, gula halus, santan, garam, dan minyak goreng. Pengolahan dan pembuangan limbah. Tidak ada limbah yang dihasilkan dalam pembuatan kue kering kuping gajah. Kebutuhan biaya aspek teknis produksi atau pembelian. 1. Bahan peralatan rumah tangga. Untuk memproduksi kue kering kuping gajah, digunakan bahan tepung terigu dan telur ayam. Bahan baku tersebut dipilih yang memiliki kualitas terbaik. Tenaga kerja. Tenaga kerja sebagian besar adalah dari tetangga dan dibantu dengan anggota keluarga, anak-anak pemilik usaha. Kegiatan perawatan. Peralatan yang digunakan dirawat dan dikelola oleh pemilik dan karyawan pada perusahaan ini. Kesimpulan analisis aspek teknis atau produksi atau operasi atau penjualan. Aspek teknis dan teknologi merupakan suatu proses pembangunan proyek secara teknis. Teknologi dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Di dalam aspek teknis dibahas penentuan lokasi bisnis, penentuan luas produksi, penentuan layout pabrik dan bangunan, serta pemilihan peralatan dan teknologi. Aspek teknis berkaitan dengan proses produksi, dimulai dari bagaimana strategi dan perencanaan
produksi terhadap kapasitas dan volume produksi. Aspek teknologi berkaitan dengan peralatan yang digunakan, seperti mesin dan teknologi yang digunakan. Perencanaan, letak usaha, dan layout juga menjadi bagian dari studi kelayakan bisnis karena di dalam membuat usaha harus menentukan dengan baik ukuran tempat usaha yang harus dibangun. Bab 5. Aspek keuangan. Struktur pembiayaan perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha, ini menggunakan modal sendiri, dan dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dana untuk semua kegiatan. Kebutuhan investasi dan modal kerja. 1. Aktiva tetap. Kompor bernilai 500.000, tabung gas bernilai 800.000, wajan goreng bernilai 800.000, peralatan penggorengan bernilai 200.000, baskom bernilai 300.000, penggilas adonan bernilai 60.000, pisau bernilai 120, pengaduk bernilai 340.000, nampan bernilai 175.000, mobil bak terbuka bernilai 140 juta. Total aktiva tetap yaitu 143.295.000. 2. Aktiva lancar terdiri dari garam halus bernilai 48.000, tepung terigu bernilai 200.000, telur ayam bernilai 200.000, gula halus bernilai 40.000, tepung maizena bernilai 160.000, vanila bernilai 365.000, coklat bubuk bernilai 150.000, santan bernilai 145.000, dan minyak goreng bernilai 250.000. Total aktiva lancar yaitu Rp1.558.000. Proyeksi keuangan perusahaan. 1. Proyeksi pendapatan. Pendapatan per hari 200 kg dikali 12.000 sama dengan 2.400.000. Pendapatan per bulan 72 juta rupiah. Pendapatan per tahun 864 juta. Proyeksi biaya per tahun. Gaji karyawan 300.000 dikali 5 dikali 12. Jumlah gaji karyawan 18 juta. Biaya listrik 300.000 dikali 12. Jumlah biaya listrik 3.600.000. Jumlah biaya pengeluaran 21.600.000. Proyeksi rugi laba. Perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. Total pendapatan 864 juta dikurangi total pengeluaran 21.600.000. Totalnya 842.400.000. Dengan demikian laba yang diperoleh per tahun dalam kue kering kuping gajah Haji Rukayah adalah sebesar 842.400.000. Analisis rasio keuangan. 1. Dengan metode payback periode. Rumus payback periode sebenarnya investasi dikali 1 tahun. 2. Arus cash inflow. Rumusnya IET ditambah depresiasi. Aktiva tetap sama dengan 143.295.000. Depresiasinya 864 juta. Sama dengan diperoleh dari total depresiasi. Beban depresiasi. Keuntungan bersih per tahun sama dengan omset per tahun dikurangi biaya operasional, yaitu 864 juta dikurangi 21.600.000 sama dengan 840.400.000. Hari kerja per tahun diasumsikan 312 hari. Misalkan usaha tersebut setelah dikurangi pajak 20%, yaitu sama dengan 20% dikali 842.400.000 sama dengan 168.480.000. Kesimpulan analisis aspek keuangan. Proyeksi rugi laba. Perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. 864 juta dikurangi 21.600.000 sama dengan 842.400.000. Dengan demikian laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan kuping gajah adalah sebesar 842.400.000. Keuntungan bersih per tahun sama dengan omset per tahun dikurangi biaya operasional sama dengan 864 juta dikurangi 21.600.000 sama dengan 842.400.000. Bab 6. Penutup. Kesimpulan studi kelayakan bisnis. Bisnis kue kering kuping gajah dapat disimpulkan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan berdasarkan hasil analisis kelayakan bisnis. Dengan usaha yang masuk dalam kategori makanan ringan, menarik minat perhatian konsumen sehingga bisnis dapat dijalankan.
Begitu juga didukung dengan fasilitas yang tersedia, yaitu penyaluran atau distribusi kepada retail atau toko, makanan ringan atau reseller dengan pembelian yang besar akan diantarkan dengan mobil ke alamat pemesan. Pemilik dari kue kering kuping gajah berharap bahwa usahanya dapat semakin luas diketahui oleh masyarakat dan dapat membuka lebih banyak wilayah pemasarannya. Rekomendasi tindak lanjut. Perusahaan dapat dikatakan lebih baik tidak lanjut jika laba perusahaan dan permintaan terhadap produk tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.